Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab ketiga, bab ke-38 tentang babu ismiman kadzaba ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dosanya gitu kan? Kalau orang berdusta atas nama Nabi, dosa atas nama Nabi itu hukumnya dosa besar. Apa sih yang dimaksud berdusta atas nama Nabi? Tentu banyak definisi, banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama. Salah satunya kita mengatakan bahwa ini adalah perkataan Nabi, padahal bukan. Itu contoh berdusta atas nama Nabi. Ini adalah perbuatan Nabi, padahal bukan. Nah, itu adalah contoh berdusta atas nama Nabi. Contoh yang lain, misalnya Nabi pernah memberikan sesuatu kepada sahabat Anu misalnya, padahal tidak, itu berdusta atas nama Nabi. Singkatnya, di zaman kita yang hidup di akhir zaman ini, kita nggak boleh mengatakan ini sesuai sunnah, ini tidak sesuai sunnah, kalau kita tidak yakin bahwa apa yang kita katakan itu memang sunnah Rasul. Kalau kita yakin dan keyakinan kita didukung oleh fakta dan lain-lain, kemudian salah, insya Allah kesalahan kita dimaklumi. Tetapi kalau keyakinan kita nggak didukung fakta yang cukup dan lain-lain, yaitu kesalahan yang mungkin masih dosa juga. Kenapa? Karena kita sudah satu berbohong atas nama Nabi itu faktanya, tetapi dosanya karena kita tidak mempersiapkan waktu, tenaga, biaya yang cukup sehingga keluar dari mulut kita itu adalah sunnah. Nah, untuk menjelaskan tentang dosanya berdusta atas nama Nabi, Imam Bukhari di sini menuliskan beberapa hadis. Seperti hadis nomor 106. Nah, tentu ini berdusta atas nama Nabi ini dipelajari dalam ilmu hadis dengan porsi yang sangat cukup. Sehingga kemungkinan ada orang-orang kafir misalnya pada zaman Rasulullah atau orang-orang munafik yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata atau berbuat, maka muncullah istilah ada hadis maudhu, ada hadis dhaif, dan lain-lain dan lain-lain. Itu salah satunya karena mungkin hadis maudhu misalnya, dia bukan hadis tapi dikatakan hadis, itu contoh. Nah, Imam Bukhari menuliskan hadis yang pertama untuk mendukung babu ismiman kadzaba ala nabiyyi, yaitu hadis yang di sini ditulis dengan nomor 106. Saya bacakan, haddatsana Aliyu bin Al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'iyya bin Hirasi yaqulu sami'tu Aliyan yaqulu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya falyarijin nar. Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku maka dia akan masuk neraka. Nah,
orang yang berdusta atas nama Nabi pada hadis ini diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu hadis yang kedua yaitu hadis nomor 107. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah an Jami' bin Shaddad an Amir bin Abdullah bin Az-Zubair an abihi qala qultu liz-Zubairi inni la asma'uka tuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulan wa fulan qala amma inni lam ufarriquhu walakin sami'tuhu yaqul man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari. Bin Zubair dari bapaknya bertanya, inilah asma'uka tuhaddisu. Di sini ada seorang sahabat, yaitu sahabat siapa coba? Abdul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Jami' bin Shaddad dari Amr bin Abdullah bin Az-Zubair dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Zubair, itu sahabat Az-Zubair, aku tidak pernah mendengarmu menyampaikan hadis Nabi sebagaimana si fulan dan si fulan menyampaikan. Di sini sahabat Zubair ditanya, aku enggak pernah melihat atau mendengar kamu menyampaikan hadis Nabi seperti si fulan, maksudnya sahabat A, sahabat B, sahabat C. Kenapa gitu? Maka ia menjawab, sungguh aku tidak pernah berpisah dengan beliau, namun aku pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, ini hadis yang dalil yang kedua, kenapa berdusta atas Nabi itu dilarang dan bagian dari dosa besar. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nari. Sehingga di sini sahabat Zubair tidak banyak menceritakan tentang Rasulullah, tentang hadis Rasulullah. Salah satu alasannya adalah takut berdusta tentang Nabi. Mungkin dia melihat Rasulullah berbuat A, berkata B, tetapi mungkin ada maksud lain dari Rasulullah yang tidak dia ketahui. Mungkin salah satu ketakutannya itu. Lalu hadis yang ketiga yang dituliskan oleh Imam Bukhari yaitu hadis nomor 108. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz qala Anas innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsiran anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nari. Nah, di sini ada tambahan berdusta secara sengaja. Man ta'ammada alayya kadiban, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Jadi sahabat Anas di sini menjelaskan bahwa yang mencegahku tidak banyak meriwayatkan hadis adalah itu takut dia terjerumus dusta atas nama Rasul. Lalu hadis yang keempat yang dituliskan Imam Bukhari itu di sini hadis yang dikasih nomor 109. Hadatsana Makiyu bin Ibrahim qala hadatsana Yazid bin Abi Ubaid ngan Salamah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berkata atas namaku apa yang tidak aku katakan, maka bersiap-siaplah tempat duduknya di sini di neraka. Jadi misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda A B C C, padahal itu bukan sabda Rasulullah. Nah, itu nggak boleh. Jadi istilah kata, ketika kita mau membacakan hadis, kalau bisa itu hadis yang diriwayatkan bil qauli. Jadi kata-katanya persis seperti yang kita dengar, yang kita baca. Jadi kalau zaman sekarang nih misalnya kita membacakan hadis Bukhari, kemudian mau mengutipnya di tempat lain, persis tulisannya, harokatnya seperti yang dituliskan Imam Bukhari.
jangan ditambahi atau jangan dikurangi. Nah, kalau nggak bisa persis, maka ada cara kedua itu meriwayatkan bil makna, maksudnya. Misalnya hadis Imam Bukhari ini, dari tadi ada 4 hadis, hadis nomor 109, hadis nomor 108, hadis nomor 107, dan hadis nomor 104, itu isinya adalah larangan berdusta atas nama Nabi. Itu kita mengatakan dalilnya Sahih Bukhari 109, Sahih Bukhari, nah kira begitu. Kita nggak mengatakan persis seperti apa yang dikatakan Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, tetapi intinya kita dapat, oh ternyata berdusta atas nama Nabi nggak boleh dan hukumnya dosa besar menurut pensarahnya di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang pada hadisnya nggak dituliskan dosanya kecil atau besar gitu kan. Lalu hadis berikutnya itu hadis nomor 110. Hadasana Musa qala hadasana Abu Awanah ngan Abi Hasin ngan Abi Sholih ngan Abi Hurairah ta'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bi ismi wala taqnatu bi kunyati waman ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. Tasamu bismi, nah kita diperintahkan atau disunahkan untuk membuat nama sesuai nama beliau, yaitu nama Muhammad, misalnya Muhammad Fauzi Hidayat, misalnya Muhammad Romli, dan lain-lain dan lain-lain. Wala taqnatu bi kunyati, tetapi jangan memakai nama kunyah beliau. Wa man ra'ani fil mani faqad ra'ani, barang siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya, maka dia itu benar-benar sudah melihat Rasulullah. Karena apa? Fa inna syaitana la yatamassalu fi surati, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ini dalilnya wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, maka tempat duduknya kelak di dalam neraka. Nah, jadi istilahnya sampai dalam mimpi pun kita nggak boleh berbohong. Jangan sampai kita mimpi bertemu dengan seseorang ketika bangun mengatakan, wah tadi saya mimpi bertemu Rasulullah. Padahal bukan, misalnya. Oh tadi saya mimpi ketemu Rasul di Mekah, padahal enggak. Itu termasuk bohong-bohong yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita paham bahwa inti dari Imam Bukhari pada bab ini adalah bahwa berdusta atas nama Nabi adalah perbuatan dosa. Dosanya besar apa kecil? Pada syarahnya dijelaskan masuk dalam kategori dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.